Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami Safari Pub Baptist Fellowship. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, selamat beribadah. Gereja ini memiliki nilai, salah satunya adalah family, dan biasa kita melakukannya yaitu quality time. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dalam 1 menit kita bisa kenalan dengan kiri kanan atau depan belakang. Pertanyaannya adalah hal apa yang Anda telah alami atau berubah ketika menerima Tuhan Yesus. Sudah kenal. Oke, sudah. Saya di sini banyak hal-hal yang berubah ketika kita menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita percaya pada hari ini Tuhan telah memberikan pengorbanannya untuk kita semua menebus dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian kita, sukacita kita, bahwa oleh darahnya yaitu anak domba yang telah tercurah untuk kita untuk menebus dosa kita. Naikkan pujian oleh darah anak domba. Allah
berkuasa kasih-Nya. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan Dia baik. Dia sangat baik. Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagimu. Dia baik bagi. Sekali lagi katakan Yesus, Dia baik. Dia baik bagi. Amin. Kamu bersyukur Tuhan karena darah Tuhan yang tercurah di kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan, membawa persembahan kami melalui pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau senangkan melalui penyembahan kami. Dan kita katakan satu persatu oleh kuasa darah. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputi-Ku. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidupku. Bersama roda-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita katakan satu masuk ayat. Saya minta kamu wanita di dalam nyanyikan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan Tuhan. Saat ini kami datang membawa ujian kami. Gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan kau layakkan. Kau lagi-lagi. Menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunakan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu Kau
pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus kami, Tuhan. Kau menyucikan kami, Tuhan, dari segala dosa-dosa kami, Tuhan. Kami datang kepada-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan layakan kami, Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya bisa menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang pagi hari ini, Tuhan, datang kepada-Mu, Tuhan, untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ada persembahan pujian dari Jemaat POSPI Duta Kristus. Saya undang, dan setelah itu disusul oleh persembahan pujian dari STT Baptis Bandung. Tepat dan waktu saya persilakan untuk Jemaat POSPI Duta Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami dari POSPI Gereja Baptis
kami di Villa Duta, dan saat ini kami bersama dengan keluarga kami yang dari Ciampus dan beberapa keluarga dari Bogor Kota tidak dapat hadir karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Nah, ini adalah keluarga kami yang dari atas gunung dan semuanya berasal dari Sunda. Dan kami mengucap syukur kami boleh bertemu dengan mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka melalui pelayanan. Dan saat ini kami akan mempersembahkan lagu yang berjudul Tong Salempang, yang artinya jangan khawatir. Selamat menyaksikan.
Sungguh luar biasa pujian dari Jemaat Duta Kristus dan sebuah pujian dari kita mahasiswi STT Baptis Bandung. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di Jemaat Duta Kristus dan STT Baptis Bandung. Ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik dan memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kami bersama di jalankan kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, maka mati, tebus dosaku, turun dosa, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada di Yesus, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, maka mati, tebus dosaku, turun dosa, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada di Yesus, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi gratis, sebab Dia hidup, hidup jadi gratis, sebab Dia hidup, sekali lagi hidup jadi gratis, sebab Dia hidup. Bapa kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkat kemurahan-Mu terus tercurah dalam firman kami, kasih dan karunia-Mu Tuhan. Bahkan berkat Kau berikan kepada kami saat ini, kami akan kembalikan kepadamu Tuhan. Inilah persembahan kami dan perpuluhan kami sebagai rasa syukur kami, rasa kasih kami, rasa hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini dalam menjadi pelayanan bagi tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk adik-adik kita untuk maju ke depan, untuk berpisah dengan kita untuk belajar sendiri, belajar kebenaran firman Tuhan dengan guru-gurunya. Saya undang adik-adik usia dari 0 sampai sekitar 11 tahun, silakan maju ke depan. Saya minta kesediaan Ibu Susan untuk mendoakan anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, Engkau yang sudah memberikan Yesus Kristus bagi kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami merayakan kemenangan-Mu atas maut, dan kami merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah saat ini juga Engkau akan memberkati anak-anak yang akan belajar firman-Mu di sekolah minggu. Tuhan, berkati mereka agar mereka dapat bertumbuh dan bertambah hikmatnya dan bertambah besar. Tuhan akan memberkati juga orang tua mereka supaya dapat mendidik mereka pada jalan Tuhan, sehingga hari depan mereka penuh sukacita karena mereka hidup di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi para guru yang akan memimpin mereka untuk mempelajari firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman-Mu tak akan kembali sia-sia, karena anak-anak ini akan mempelajari firman-Mu, menanam di dalam hatinya, dan mereka dapat menemukan jalan kebenaran, dan mereka beroleh keselamatan karena mereka percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang akan diberitakan pagi hari ini kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapak, Engkau memberi kesempatan pada gereja SPBF ini untuk melayani keluarga-keluarga, anak-anak, dan biarlah mereka semuanya juga menerima berkat-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohonkan berkat ini. Amin. Selamat belajar anak-anak. Kita dulu. Terima kasih atas khususan untuk anak-anak. Ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat SPBF bersama karyawan Taman Safari, dan selanjutnya persembahan pujian dari Ibu Pendeta Dwi. Saya persilakan untuk jemaat dan karyawan Taman Safari.
We exalt His name today. We glorify His name today. And for all of us, He sacrificed and died on the cross to redeem our sin. So we are going to sing God alone. Salam Bapak Ibu dan Saudara.
Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama. Hari ini adalah hari di mana Engkau bangkit dari kematian, memberi bukti bagi kami bahwa iman kami tidak salah ketika kami mempercayai Engkau. Sebab sia-sialah iman kami ketika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi tidak sia-sialah iman kami karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Maut telah Engkau kalahkan dan memberi hidup kekal kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan diam sejenak belajar sebagian firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, singkapkan rahasia kebenaran firman itu agar kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak, Ibu dan Saudara. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Tony, Bu Yani, Pendeta Muda Aditya yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi ketika kita memahami tentang kebangkitan ini sangat luar biasa bagi kita sekalian, bahwa tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang mati selain Tuhan Yesus. Coba Bapak lihat nabi, seluruh nabi di dalam Perjanjian Lama, seluruh tokoh agama, siapapun mereka tidak ada yang diceritakan bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus, nabi, imam, dan raja yang dinyatakan bangkit dari antara orang mati. Satu nas firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari Markus 16 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernah nggak kita berpikir bahwa kebangkitan Kristus atau kelahiran Kristus itu mengubah segala sesuatunya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Ketika Yesus mati itu di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu Yesus mati. Dan kematian Yesus di hari Jumat itu persiapan waktu itu waktunya sama persis dengan peringatan Paskah di dalam Perjanjian Lama. Jadi Paskah itu diawali dari ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka ada 10 tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Ketika anak sulung mati, maka Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel agar menyembelih domba dan darahnya itu dioleskan di jenang-jenang pintu itu. Sehingga ketika malam, ini dikatakan ketika malam malaikat maut itu melewati tempat-tempat itu dan melihat ada darah, maka Passover, Paskah atau Pesah artinya dilalui itu di hari Jumat. Yang menarik adalah kenapa harus di hari Jumat? Coba kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita hitung ini hari Minggu, hari kebangkitan, firman Tuhan berkata di seluruh kitab Injil, pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi pada hari pertama itu hari apa kalau kita hitung dengan hari sekarang? Kalau dikatakan bahwa Yesus mati di hari Jumat, itu hari Jumat, terus besoknya itu hari Sabat. Hari Sabat itu kalau di kalender kita sekarang hari Sabtu, itu hari Sabat itu adalah hari Sabtu, itu hari ke-7 dalam hitungan kalender. Maka hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Jadi hari Minggu itu adalah hari pertama dalam minggu itu.
Kita kembali ke sini Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Yesus mati itu kalau dihitung hari itu hari ke-6. Jadi hari ke-7 itu hari Sabtu, hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Jadi kalau kita tarik di hari Jumat yang kita sebut sebagai Jumat Agung, itu kalau kita hitung di hari pertama itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di hari ke-6 itu Yesus mati di salib. Kenapa di hari ke-6? Mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau saya dan saudara melihat di dalam penciptaan, maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6 itu manusia diciptakan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Tetapi oleh karena dosa sehingga manusia yang diciptakan pada hari yang ke-6 sebagai ciptaan yang luar biasa. Ini puncak ciptaan itu adalah manusia. Saya dan saudara itu lebih luar biasa dari semuanya. Kita adalah pribadi-pribadi yang istimewa, tetapi keistimewaan saya dan saudara itu hancur oleh karena dosa. Jadi manusia diciptakan itu pada hari yang ke-6, tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sebab upah dosa adalah maut. Maka dengan demikian kita memperhatikan bagaimana Paskah itu terjadi pada hari Jumat Agung itu, dan untuk kemudian Yesus disalib di hari Jumat. Kira-kira ada nggak sesuatu yang kebetulan? Tidak ada, Bapak Ibu. Jadi di sini kelahiran Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa saya dan saudara. Ini membuat kita menjadi ciptaan baru. Jadi di hari yang ke-6 itulah kita diubah melalui karya salib menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Berikutnya ini hari Sabtu, hari Sabat. Hari Minggu itu hari apa? Kalau di dalam kalender Yahudi itu hari Minggu, hari pertama itu disebut sebagai hari buah sulung. Hari buah sulung itu hari di mana orang-orang Israel akan mempersembahkan hasil pertamanya. Jadi hasil pertama itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan perhatikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus bangkit di hari Minggu itu sebagai buah sulung saya dan saudara. Kolose pasal yang pertama 15-16. Jadi dari situ maka kita melihat dengan demikian, saudara perhatikan. Coba Bapak Ibu lihat kalender semuanya. Kalau hari Minggu itu warna kalendernya warna apa? Merah. Warna merah. Kenapa warna merah di hari Minggu? Saya dan saudara lupa bahwa dunia pun mengakui kebangkitan Kristus. Semua orang baik percaya maupun tidak percaya di hari Minggu akan libur karena melihat tanggal itu tanggal merah. Semuanya lupa bahwa di hari ini sebenarnya hari kebangkitan Kristus. Dunia mengakui apakah orang percaya atau tidak, tetapi ketika hari Minggu mereka akan berhenti di rumah tanpa sadar mereka mengingat kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu memberi dampak luar biasa bagi dunia, Bapak Ibu dan Saudara. Kadang-kadang kita tidak memahami hal itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu dampaknya luar biasa. Bukan hanya untuk gereja. Gereja ya, saya dan saudara sebagai orang percaya juga memiliki dampak yang luar biasa. Oleh karena Yesus bangkit dari antara orang mati, maka tidak sia-sia iman saya dan saudara. Iman kita menjadi kokoh, iman kita menjadi teguh, sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan berkata, sia-sialah iman saya dan saudara. Saya dan saudara hanya percaya kepada seseorang yang mati dan tidak akan pernah bangkit. Yang mati dan untuk selama-lamanya akan mati. Tetapi Yesus berbeda dengan semuanya itu. Yesus berbeda dengan Musa. Yesus berbeda dengan Elia. Yesus berbeda dengan Yesaya, Yeremia, bahkan Yohanes Pembaptis.
Karena apa? Karena semua nabi itu mati dan tidak bangkit. Tetapi Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Itulah iman saya dan saudara. Jadi inilah kuasa kebangkitan Tuhan itu, Bapak Ibu dan saudara. Dan sebenarnya nas ini yang tadi kita baca itu merupakan pesan terakhir ketika Yesus mau naik ke surga. Jadi coba kita perhatikan betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Tadi jemaat-jemaat dari Sunda menyanyikan, sekalipun saya tidak tahu artinya, tetapi dari teks itu dapat melihat itulah iman kekristenan. Memang sekarang kalender sudah diubah, tidak Isa Al-Masih tetapi Yesus Kristus. Tetapi intinya sama, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi dari sini ini pesan yang mau diberikan Tuhan. Jadi hari ini bangkit, terus nanti selama 40 hari Yesus akan menampakkan diri kepada semua murid. Dan ini ayat tadi yang kita baca, sebenarnya Markus 16, ini adalah pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Jadi ada pesan yang diberikan untuk saya dan saudara. Pesannya adalah bahwa Tuhan memberi namanya amanat agung, perintah agung, dan luar biasa ya. Kita melihat ini gereja kita, gereja Baptis itu gereja yang sangat mengedepankan pemberitaan Injil. Jadi amanat agung itu diberikan Tuhan kepada saya dan saudara sebelum ia naik ke surga. Jadi ini adalah suatu pesan yang sangat luar biasa, pesan yang diberikan kepada saya dan saudara. Ini pesan, yaitu amanat agung. Kalau kita lihat dari ayat tadi, Bapak Ibu dan Saudara, maka kita melihat bahwa amanat agung itu diberikan untuk saya dan saudara, untuk semua orang percaya. Sekalipun pada saat itu diberikan kepada para rasul, para murid. Jadi para murid itu berkumpul di suatu tempat di Galilea. Ini kumpulnya di Galilea, tidak di Yerusalem, tidak di Tiberias, tetapi di Galilea. Kenapa di Galilea Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi pesan terakhir kepada mereka? Karena kita memperhatikan banyak murid itu dipanggil Tuhan di tempat ini. Jadi Galilea itu menjadi tempat istimewa. Semua tempat di Alkitab adalah istimewa. Dan di tempat inilah Tuhan Yesus memanggil para murid, mengumpulkan mereka, menampakkan diri kepada mereka dan memberi pesan. Jadi pesannya adalah pergilah ke seluruh dunia. Jadi iman Kristen itu jangan hanya diam di satu tempat. Iman Kristen itu tidak hanya diam di Yerusalem, tetapi harus pergilah ke seluruh dunia, kemanapun kamu pergi. Beritakanlah firman itu. Nanti perintah yang kedua, kata pergilah itu, Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya bukan satu perintah. Kata pergilah itu merupakan namanya sifat, kata kerja sifat yang memiliki pengertian ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak disuruh, tidak usah disuruh oleh pendeta, tetapi kita harus melangkah ketika melihat ada orang yang mengalami masalah, ketika kita melihat orang punya pergumulan tentang keselamatan, maka kita akan menceritakan kepada mereka. Itulah hati yang sebenarnya Tuhan mau taruh di dalam hati saya dan saudara. Jadi pergi itu bukan suatu perintah, tetapi ini adalah semacam gaya hidup orang percaya. Jadi tidak usah disuruh, kita harus pergi. Dan ketika kita pergi, kita ngapain pergi? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ketika kita pergi, kita melangkah, ada orang yang tersesat, ada orang yang punya pergumulan, ada orang yang punya permasalahan besar. Tanpa kita disuruh, kita datang kepada mereka dan kita beritakan Injil itu kepada segala makhluk. Injil itu apa, Bapak Ibu dan Saudara? Injil itu berita keselamatan, bahwa Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat.
Kita memberitakan kematian Kristus dan kita juga memberitakan kebangkitan Kristus. Kristus mati untuk saya dan saudara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan Saudara datang kepada mereka memberitakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ini adalah kekuatan orang Kristen. Ini adalah kemenangan saya dan saudara. Dan itu kita beritakan. Kepada segala makhluk ini sebenarnya bukan semua makhluk. Kita tidak memberitakan kepada makhluk yang tidak punya akal budi. Karena apa gunanya kita memberitakan Injil kepada makhluk yang tidak punya akal budi? Bukan. Ini juga bukan makhluk malaikat. Malaikat tidak perlu berita ini. Tetapi Injil ini ditujukan kepada umat manusia. Jadi saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk melangkahkan kaki ketika melihat orang ada masalah, orang punya pergumulan. Persoalan terbesar manusia itu adalah kematian. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari kematian. Kematian adalah persoalan yang sangat besar dan tidak ada jalan yang dapat menolong saya dan saudara keluar dari kematian kecuali Kristus jalannya. Tidak ada, Bapak Ibu. Dan itulah yang kita beritakan. Kita memberitakan keselamatan di dalam Kristus. Ini yang berikutnya. Jadi yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini saya gambar tidak bisa. Amanat agung itu adalah anugerah Allah. Itu yang kedua. Jadi ketika saya dan saudara memberitakan Injil Tuhan, maka kita memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Bukan luar biasa, bukan. Jadi ketika ada orang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang bertanya, dengan demikian baptisan menyelamatkan? Oh tidak. Tetapi baptisan adalah proklamasi dari keyakinan saudara. Kalau ada orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mau dibaptis, maka perlu dipertanyakan imannya. Sehingga dengan demikian kita melihat baptisan dan pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak dapat dipisahkan. Jadi yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Alkitab berkata. Sehingga dengan demikian setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti akan dibaptis. Kalau ada orang Kristen mengaku percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mau dibaptis, itu berarti dia tidak percaya. Dan hari ini kita akan menyaksikan baptisan, suatu proklamasi iman bahwa saudara telah percaya kepada Yesus dan sekarang saudara akan tercatat sebagai anggota keluarga Allah. Baptisan itu diperintahkan Yesus, Bapak Ibu. Pergilah jadikanlah semua bangsa mereka, baptislah mereka di dalam namaku. Itu diperintahkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini firman Tuhan. Kita melihat bahwa setiap orang yang tidak percaya pada Yesus maka mereka akan dihukum. Apa artinya? Artinya adalah kita dapat menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya berada dalam hukuman oleh karena mereka tidak percaya. Ketika Bapak Ibu saya belum percaya kepada Tuhan, saya bergumul, saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, tetapi saya menyaksikan Bapak Ibu saya belum percaya, adik kakak saya belum percaya, maka saya bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa artinya saya menjadi pendeta? Apa artinya saya menjadi hamba Tuhan ketika nanti saya menyaksikan Bapak saya di neraka, ibu saya di neraka, kakak adik saya semua tidak diselamatkan? Apa artinya? Maka saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang Engkau memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, maka Tuhan, saya mau tandanya adalah kedua orang tua saya bertobat, adik kakak saya bertobat.
Saya mengajak teman-teman seminari, saya ajak semua untuk datang menginjili orang tua saya. Semua ditolak. Karena ketika saya percaya pada Tuhan, masuk di sekolah teologi, saya diusir dari rumah. Lebih baik saya kehilangan satu telur daripada melihat kamu percaya pada Yesus. Dan saya mengundang teman-teman untuk menginjilin orang tua saya. Semua ditolak, tidak ada satupun yang diterima. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau demikian berarti Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta. Maka Tuhan berbicara, tidak, aku memanggil kamu. Saya mulai berdoa lagi, Tuhan, bagaimana Engkau memanggil saya ketika orang tua saya nanti tidak diselamatkan, bapak ibu saya tidak diselamatkan, saya di surga dan melihat bapak ibu adik kakak saya ada di sana, Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya tahu kamu sudah mengajak teman-teman kamu untuk menginjili kedua orang tuamu, tetapi kamu belum pernah berbicara tentang aku kepada kedua orang tuamu. Maka saya menjadi bergumul bagaimana Tuhan, saya ini anak yang oleh orang tua saya dinilai anak yang paling bandel. Saya harus memberitakan Injil itu kepada kedua orang tua saya. Maka kembali firman Tuhan berkata, bukankah ketika kamu percaya kepada aku sudah ada perubahan dalam hidupmu itu? Tunjukkanlah perubahan hidupmu itu kepada kedua orang tuamu. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya menginjil orang tua saya? Ketika saya pulang, orang tua saya lihat saya datang dari jauh naik sepeda gitu, sudah tutup pintu dan sudah lari. Karena saya itu dulu dinilai anak yang nakal, sehingga diusir oleh orang tua. Karena percaya pada Yesus diusir, saya nggak boleh datang ke rumah. Orang tua saya animisme, jadi suka percaya kalau hari Jumat itu bakar kemenyan semuanya itu. Dan ketika saya pulang, itu langsung tutup pintu. Dan suatu saat saya pulang, rumah kosong. Saya melihat foto saya dikasih tanda salib, adik saya setelah Kristen salib. Saya diusia RIP, Rest in Peace. Coba, ini saya masih hidup, tapi Rest in Peace. Ya saya berkata, puji Tuhan, berarti saya tinggal di dalam kedamaian. Bapak ibu saya tidak damai. Akhirnya hikmat Tuhan berkata pada saya, karena ketika saya datang langsung tutup pintu dan semua orang pergi. Saya sudah mengajak teman saya, 5 teman saya, ada yang dari Batak saya datang, dari Papua datang, yang wajahnya serem-serem itu. Saya minta datang untuk menginjil, saya ditolak semua. Dan Tuhan berkata, kamu belum beritakan Injil kepada Bapak Ibu. Maka saya berpikir, Tuhan memberi hikmat, kalau siang datang, kamu ditutup pintu dan semua orang pergi, bukankah ada hari malam? Maka saya malam-malam datang ketuk pintu, tok 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 tok, buka pintu, kedua orang tua saya kaget kenapa saya masuk, dan mereka sudah tidak bisa lari. Maka saya ajak duduk, saya ngomong banyak hal, saya ngomong, apakah Bapak mau dengan saya selama-lamanya? Apakah Ibu mau dengan saya selama-lamanya tinggal bersama? Mereka sadar akhirnya, ya saya mau dengan kamu. Saya ngomong minta maaf, Ibu dan Bapak tidak bisa hidup dengan saya. Orang tua kaget, loh kamu menolak saya? Tidak, karena saya percaya pada Yesus sebagai tanda juru selamat, sehingga saya punya tempat di surga. Bapak tidak bisa datang ke situ. Kecuali Bapak dan Ibu buka hati terima Yesus, baru kita bisa untuk selama-lamanya. Malam itu berkata, aku mau terima Yesus. Dan pada akhirnya seluruh keluarga dimenangkan. Di rumah itulah untuk pertama kali gereja didirikan. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, amanat agung itu diberikan untuk saya dan saudara. Lihatlah barangkali ada keluarga kita yang belum percaya. Lihatlah barangkali ada orang-orang di sekitar saya dan saudara yang belum percaya, dan ketika mereka tidak percaya, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hanya orang yang percaya, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan beroleh keselamatan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya bagi kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh suatu kemenangan.
kami akan diselamatkan. Dan kami juga sadar Tuhan bahwa siapapun yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima hukuman. Kami teringat saudara kami, orang tua kami, adik kakak kami, sahabat kami, teman sekantor kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami melihat sesuai dengan kebenaran firman bahwa mereka akan berada di dalam hukuman. Oleh sebab itu Bapa, beri hikmat kepada kami, beri keberanian kepada kami untuk menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kami juga melihat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita akan berdoa untuk makan roti ini. Pendeta muda Aditya, silakan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, memperingati pengorbanan-Mu kayu salib kami dan dosa kami, Bapak. Ini kami membuka perjamuan kami, Tuhan. Tuhan suci dan kuduskan kebaikan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang dalam nama kami Yesus, haleluya, amin. Mari kita makan bersama-sama.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pertama ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai ia datang. Kita akan siapkan hati untuk minum anggur ini. Pak Yanto minta tolong berdoa untuk kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh memperingati hari kebangkitan Kristus pada hari ini. Biarlah saat kami ambil bagian di sekitar meja perjamuan ini, makan roti dan minum anggur yang melambangkan keselamatan kami boleh bersuka cita. Terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini mendorong kami untuk terus memberitakan Kristus pada sanak Amerika. Terima kasih. Kami sambut anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menyelenggarakan peringatan perjamuan Tuhan. Kami percaya ini akan menjadi peringatan kami bahwa Engkau telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Biarlah ini menjadi tonggak bagi iman kami. Iman kami akan kokoh dan kuat, dan kami punya keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan itu kepada siapapun yang masih ada dalam ketidakpercayaan. Karena kami tahu sebagaimana firman Tuhan katakan, barang siapa yang tidak percaya akan menerima hukuman. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur iman kami diperkuat oleh karena kebangkitan Kristus. Tidak sia-sialah iman kami karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi atas beberapa firman Tuhan yang telah disampaikan dan layanannya dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Dwi dan keluarga dimanapun Pendeta Dwi melayani. Sebelum kita akhiri ibadah kita, ada persembahan pujian dari keluarga Pastor Daniel. Wakil Bapak saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya Daniel dari Iran ya. Today is a special day because our Lord is raising from the dead. Iblis tidak ada power ya. Our sister Simin ya, just coming to Indonesia 3 hari. Yeah, and our Lord is touching her heart and she giving her heart to Lord Jesus. We want to ask him to Pak Hero to pray for her and then we worshiping with the bahasa Farsi ya. Terima kasih. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur padamu Tuhan karena kami bisa berkenalan dengan Pak Daniel beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang kami bisa melihat bagaimana Pak Daniel dipanggil oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru. Dan
Tuhan, kami memuji Engkau karena yang di hadapan kami adalah saudaranya sendiri. Dan itu tidak mudah Tuhan bagi siapapun untuk membawa saudara sekandung kepada Yesus, karena tahu siapakah yang membawa itu, seorang yang menjengkelkan dan sebagainya. Dan sekarang kami memuji Engkau Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membentuk adik Pak Daniel dalam tangan-Mu, dan biarlah Pak Daniel dan istri akan bersuka cita karena Kristus menyertai mereka, dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun akan masa depan mereka karena Kristus sendiri yang menjamin. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih Pastor Daniel, keluarga telah memberikan persembahan pujian yang luar biasa untuk kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita arahkan hati dan pikiran kita dan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan bahkan pendidikan anak-anakmu diberikan
hikmat dan kepintaran sehingga bisa menjadi anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Berkatilah dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan hidup yang sepadan dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bagi dia sekarang. Ibadah kita telah selesai, tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik pada kesempatan hari ini. Mungkin 5 atau 10 menit saya memberikan waktu kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa ambil snack, nanti bisa kembali lagi karena kita akan ada talk show bersama Ibu Pendeta Susan dan Pendeta Dwi. Kita akan bahas bagaimana kita memberitakan Injil yang sederhana kepada teman-teman kita, kerabat kita. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih bedanya Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, atau yang di firman Tuhan sama atau dengan berbeda dengan yang di Al-Quran. Kita bisa bahas di kesempatan ini. Mungkin yang mau bersama-sama di tempat ini untuk kita sharing atau belajar tentang firman Tuhan, saya silakan untuk bisa 5-10 menit untuk Oke, kita bisa juga foto sebentar untuk saya undang